Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, kunci kesuksesan. Diambil dari 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 10. Lalu raja dengan orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Seringkali kita menganggap keberhasilan adalah karena hasil kerja keras kita, kecerdikan kita, dan sebagainya. Padahal di balik itu semua, kalau Tuhan tidak memberikannya, maka sia-sialah segala usaha kita. Demikian juga kesuksesan Daud menjadi raja Israel selama 40 tahun. Daud sukses karena diurapi Allah dan diberkatinya karena ketetapan Tuhan untuk menjadikan Daud sebagai raja Israel, serta rekam jejak Daud yang begitu mengesankan dalam bidang militer. Maka para tua-tua Israel melantik Daud sebagai raja Israel. Setelah itu Daud bermaksud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota karena lokasinya yang sangat strategis. Karena di situ tinggal orang Yebus, Daud berencana mengusir mereka. Tentu saja orang Yebus tidak tinggal diam. Mereka melancarkan perang urat syaraf bahwa kota mereka sangat aman, sehingga orang buta dan orang timpang pun akan membuat Daud tidak mampu merebut wilayah mereka. Orang Yebus yakin bahwa lokasi mereka akan sulit ditembus oleh pasukan Daud. Namun, dengan strateginya, Daud berhasil mengalahkan orang Yebus dengan masuk melalui saluran air, suatu strategi yang tak terduga. Kunci rahasia kesuksesan Daud adalah Allah yang menyertai Daud. Pihak yang menolak Daud sebagai raja akan mengalami kehancuran. Daud adalah prototipe anak Daud, Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dialah raja yang datang ke bumi untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan untuk menjalankan pemerintahannya. Siapa yang menolak dia akan menerima hukuman abadi,
yang menerima Dia akan menerima keselamatan kekal. Keberhasilan tidak dapat Anda beli tunai, namun dengan cara mencicil dan melakukan pembayaran setiap harinya melalui ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terus belajar seperti kisah Daud di Alkitab, bahwa Daud adalah orang yang diurapi Tuhan dan selalu taat kepada perintah Tuhan. Kami mau belajar untuk terus taat menjalani hidup kami, karena kami tahu pada saat kami menjadikan Yesus Raja dalam hidup kami bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya, bahkan memperoleh keberhasilan, karena Engkau-Lah yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.